Halo, Halo. apa kabar kalian semua? Mungkin baru-baru banget nih ya dengerin kita. Iyalah, ini kan podcast perdana banget nih dari kita, Base Association. Nah, sebelum kita ngejelasin Base Association lebih lanjut, mending kita perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh Boleh, boleh. banget. Oke, gue duluan ya. Nih, Yuk. pertama, gue Lucky. Gua Kanaya. Dan gue Gaby. Dan kita bertiga ini sebenarnya strategic advisor dari Base Association atau organisasi mahasiswa berjurusan bisnis dan ekonomi di Prasetya Mulia. Nah, kebetulan banget nih, kita bertiga ini mau mengakhiri masa jabatan kita di kepengurusan. And so, kami ditodong buat bikin podcast perdana ini sebenarnya, gitu. Nah, Iya nggak barusan sih? kan si Gaby nih ya, ngejelasin sekilas apa sih itu Base Association. Tapi sebenarnya kita tuh mau ngapain sih di sini, Gaby? Kita nih di sini basically tuh pengen ngomongin economic theory. Tapi tunggu dulu, jangan pada kabur dulu kalau ngomongin economic theory. Nah, jadi kita tuh ngomongin economic theory yang bisa direlate ke kehidupan nyata. Karena banyak banget teori-teori ekonomi itu sebenarnya bisa nih. Sebenarnya kita kayak tiap hari tuh pakai gitu. Nah, dan kita tuh juga bakal cerita-cerita gitu soal mungkin kehidupan pribadi kita yang mungkin bisa gue bantu nih untuk kayak kita connect-connectin lah ke economic theory itu. Oh, yaudah nih dicoba ya. Nah, soalnya gue ada satu Oke. cerita nih buat lu berdua. Oh, lu mau cerita? Oh, boleh banget, Kasih Nay. tahu, Nay, kasih tahu. Kasih tahu deh. Nah, misalnya nih ya, pernah nggak sih kalian tuh demen banget gitu ya sama satu pelajaran? Mungkin gara-gara dosen kek, atau emang gara-gara topiknya emang lu suka, tapi nggak tahu kenapa topik itu tuh nempel banget sama lu. Gue sih biasa aja ya kebetulan. Tunggu, tapi lu sebenarnya ngomongin pelajaran apaan ya? Kita udah masuk kelas 4 tahun dan gue kayaknya nggak nyerap apa-apa, nggak belajar apa-apa selama tahun-tahun lalu gitu. Astaga, lu Ki. Pantes IPK lu kurang mulu. Orang lu mah cuma nongkrong. Terus kerjaan lu mantengin cewek-cewek cakep. Kadang cowok-cowok keker-keker aja lu embat juga. Udah lah, Gap. Udah jangan umbar-umbar masalah orang di sini gitu loh. Oh. Udah ini guys, ini kita kacangin Gaby ya, kita fokus ke Kanaya aja, dengerin ceritanya, oke? Ayo Kanaya mulai yuk. Nah, jadi gini, pas awal semester 3 itu, gue tuh lebih suka sama seorang. Tapi ternyata ada temen gue suka juga sama dia. Nah, bingung dong. Soalnya kan gue gak mau make a move duluan. Tapi kalau gue gak ngapa-ngapain pun, ntar tiba-tiba mereka berdua jadian deh. Nah, pas banget pas itu tuh ada satu matkul yang namanya Intermediate Microeconomics, di mana ada topik game theory. Lu pada inget gak? Gue ingat game teori. Game teori sih masih nempel lah. Kayaknya gue masa tiap tahun diulang-ulang nggak sih? Ya Tiap lumayan semester sih. malah. Tiap semester sih. Nah, kebetulan banget nih, Nay. Di semester yang lo omongin itu tuh, semester 3, itu tuh gue yang presentasi soal game teori ini. Oh, gue gak inget. Mohon maaf nih, memang tidak memorable gitu kan ya. Nah, jadi basically kondisi di game teori ini nih posisinya, lo sama rival lo itu dihadapin sama dua pilihan. Dan lu pada saling nggak tahu nih pergerakan satu sama lain. Nah, pada akhirnya lu berdua harus pinter-pinteran milih strategi yang kasih payoff atau yang kasih benefit lah ya, paling tinggi buat diri masing-masing. Nah, kalau di bahasa ekonomi, value dari permainan itu kayak value strateginya gitu lah ya. Nah, kalau misalnya kita relate nih sama dunia percintaan lu, itu tuh naik kayak gue pengen ngerelate nih ya. Jadi siapa sih lo atau misalnya teman lo itu yang punya paling banyak kesempatan buat ambil hati si dia? Nah, pastinya ketika lo pilih satu strategi, situ kan selalu ada konsekuensinya. Benarkah seperti itu, teman-temanku? Harusnya sih. Elah, pakai perempuan cinta segala. Lu jomblo dari lahirnya belagu dah. Buka kartu deh. Pakai game teori. Mana ada sih lu pakai? Mana ada? Jangan salah, itu applicable banget, woy. Udah lagi. Udah. Nggak usah macam-macam lah udah. Kanaya, kita fokusnya ke Kanaya, oke? Yuk, Kanaya, lanjutkan. Nah, gue tuh pas itu bingung banget. Soalnya kan, ya lebih bagus menurut gue kalau gue make a move supaya teman gue nggak dapet si doi. Tapi ntar gue bisa bikin si doi ilfeel, malah berantem. Tapi kalau sisi lain, kalau gue nggak make a move dan teman gue yang make a move, mereka yang jadian. Udah pusing bakal berantem temen, nggak dapet
nggak dapet si dia, sekelas lagi, aduh. Wow, wait up. Sekelas. Nih, Mantap. for your information aja nih para pendengar ya. Kelas kita tuh unik lah Business Economics. Udah cuma ada satu kelas, tiap angkatan, 20 orang, terus 4 tahun barengan terus tuh. Kalau ribut sekali aja tuh bisa 4 tahun berakar tuh ribut. Fix. Jangan dah, skip. Skip banget sih. Apalagi pacaran ya, Nay. Males ribut-gituan. Nah. Tapi masalah game teori ini gue masih mantep nih, apalagi kalau dihubungin sama percintaan lah, udah pro lah gitu mah. Dokter cinta. Yoi, gini. Lu dengerin baik-baik nih lu berdua ya. Nih, kalau lu main game teori ini, lu harus assume dua-duanya tuh nggak tahu gitu, move-nya gimana. Lu nggak tahu teman lu nih, misalkan si Mawar nih, ngedeketin gebetan lu yang sama gitu. Apalagi kalau nggak salah gue denger si Mawar nih sekelas juga kan. Mainnya keras juga lu. Nah, gini. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika lu dan si Mawar nih make a move bersamaan, itu tuh fix bakal ribut lu berdua dah. Dan belum tentu juga lu salah satu dari lu ada yang dapat si doi gitu kan. Ini skip banget deh, ini payoff yang paling skip lah kalau di game teori. Nah, terus ada lagi option kemungkinan nih di mana salah satu gerak dan salah satu berhasil gitu kan, satunya nggak gerak. Nah tapi nggak enaknya adalah lu salah satu nih pasti sedih nih antara lu atau si Mawar nih kan, satunya seneng dong ya dapat doinya gitu kan. Nah tapi kemungkinan besar juga pertemuan kami bahkan fine aja gitu. Nah ini yang terakhir adalah kemungkinan di mana lu berdua tuh nggak gerak sama sekali, ya kan, nggak ada yang sedih, nggak ada yang seneng, tapi nggak ada yang dapat si doi juga. Tapi ya kelihatannya sih ini paling oke gitu kan, nggak ribut segala, 4 tahun skip lah pokoknya. Nah ini tuh kalau di dalam ekonomi tuh disebutnya, bukan disebut sih, lebih ke perumpamaannya adalah prisoner's dilemma gitu. Ya lu cari tahu sendiri lah. Wah gila, Ki, gue jujur ya, gue shock banget denger lo bisa ngomong kayak gini. Yang main lu. Kayak gitu aja lo, cepet banget. Nah, gimana ya? Nah, tapi gue tambahin dikit nih ya dari penjelasan lo. Kalau divisualisasiin, sebenarnya si prisoner dilemma ini tuh bisa digambar jadi satu matrix namanya. Namanya tuh payoff matrix. Nah, basically di payoff matrix ini kita bisa ngeliat nih, strategi dari setiap pemain mana sih yang bisa ngasilin benefit paling gede. Nah, ketika lu udah dapet kayak lu dua-duanya nih, both side, misalnya lu nikah sama si teman lu Mawar ini dapat benefit dua-duanya sama-sama gede, itu tuh sebutannya dengan Pareto optimum. Nah, ketika ada kondisi Pareto optimum, itu tuh udah kondisi yang paling udah pas banget deh gitu. Nah, sebenarnya gue pengen ngajarin lu pada nih. Gue tuh pengen ngajarin lu pada cara gambar Pareto optimum, tapi karena berhubung kita podcast nih ya, gue nggak bisa nih, sorry banget nih. Gak apa-lah, ada Google. Iya, coba di Google aja deh. Oke. Untuk pertama kalinya gue setuju dengan Gaby gitu kan. Tumben banget. Ada benernya. Nah, gini. Soalnya dengan penjelasan game teori gue yang perfect, apalagi diperumpamakan dengan cintaan lu itu kan. Dan lu di rumah bisa tuh ngegambarin payoff matrix lah dengan bantuan internet kan. Lu nih akhirnya bisa dong memutuskan lu harus ngapain gitu untuk menanggapi masalah konflik hati lu gitu kan, untuk memilih option yang paling rasional ya kan. Konflik hati. Ya harus menguntungkan dong tentunya. Tapi gini, masalahnya adalah dalam principle of economics yang pertama banget adalah people face by trade-off. Kayak artinya orang tuh pasti gak mungkin gak mengorbankan sesuatu gitu. Kalau lu seneng, teman lu si Mawar nih pasti gak seneng, sedih dong nggak dapet. Kalau si Mawarnya happy, lu pasti nggak happy gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin semuanya happy di sini gitu kondisinya. Begitu. Jadi pasti ada yang dapat less option yang lebih kecil gitu ya. Iya. Aduh, tapi sebenarnya bingung juga sih ya, karena ya hidup lu tuh kayak gue liat-liat nih kayak FTV anjir nih, ribet. Kenapa lu suka sama orang sekelas dan rival lu tuh sekelas juga gitu, ribet banget. Lah. Diem aja lu drama queen, tukang cepu, ribut. Mohon maaf nih, kalau gue nggak ribut kelas tuh nggak hidup bro. Gara-gara lu ribut kita berantem loh tiap hari. Astaga.
Oh. Ya, tapi ya dari sini sebenarnya lu bisa nentuin sih naik kira-kira lu tuh mau geraknya kayak gimana. Nah, lu tuh sebenarnya bisa nentuin ketika Pareto, lu enggak sebenarnya basically tuh lu harus ngitung dulu nih beratan mana. Lu mau ngeberatin persahabatan lu nih, yang udah lu 4 tahun barengan gitu kan. Lu mau persahabatan lu itu hancur gara-gara percintaan ini, atau lu tuh mau mengejar belahan jiwa lo gitu tuh. Itu Belahan jiwa. Najis banget dengernya gue, ya ampun. Dari mulut Gaby loh ini. itu sebetulnya ada di tangan lo, Nay. Nah, tapi lu tinggal pilih aja yang kira-kira bisa Pareto optimum lah buat lu sama si Mawar Buat gua, itu. Iya, terutama buat lu deh. Lu mau beratin yang mana gitu. Aduh. Ya nggak Oke. sih? Kalau kayak gini sih fix gue cari cowok lain. Iya deh, mending cari cowok lain. Jangan sekelas, bro. Bisa berantem Iya nih, terus. buat sekelas. Wise choice. Thank you. Nah, Tapi gini, kan lu udah pakai salah satu teori, game teori kan? Kan masih banyak banget nih namanya teori-teori ekonomi yang bisa banget nih diaplikasikan ke hidup kita gitu kan, apalagi hidup percintaan. Nggak mesti percintaan juga sih, kayak ya sehari-hari gitu deh. Iya, sama orang tua lu, sama teman-teman lu gitu kan. Ya mungkin lu harus coba pikir-pikir lagi sih. Ya jangan terlalu cepat memutuskan gitu loh. Aduh, ribetnya jadi aku sekon. Mau deketin orang aja harus pakai teori ekonomi dong. ya welcome to our life ya bro. Lu kan nggak ada. Ya, ya dibahas lagi ya. Tolong, pulang nih, aku pulang. Aduh, jangan ngambek. Ya ingat aja sih, Nice. Dari semua teori ekonomi yang udah kita pelajarin nih, pasti tuh ada philosophical background-nya lah di balik itu. Dan pasti tuh udah diterapin juga sama mereka di dunia nyata. Kenapa sih menurut lu mereka bisa muncul teori itu? Siapa tahu mereka juga punya masalah cinta kayak lu sebenarnya kan? Iya nggak sih? Pertama kali gue denger sih, tapi boleh lah. Bisa jadi. Jadi. Nah, lu para pendengar nih kan harusnya udah tahu dong ya gimana kita bisa menyelesaikan masalah cintanya Kanaya gitu kan dengan game teori. Atau ya walaupun nggak selesai sekarang, setidaknya dia bisa menyelesaikan sendiri lah gitu kan. Kita bantuin. Pakai payoff matrix. Yoi, payoff matrix bro. Cari di internet yang lain ya, yang dengerin ya. Nah gini, kan kita udah menyelesaikan enggak sih? Kita men-sharingkan pengalaman pribadi kita, nggak kita sih Kanaya doang gitu. Coba dong, yang mendengarkan nih, ceritain juga gitu. Kalian punya dilema apa sih di kalian sehari-hari gitu kan? Mau percintaan, mau apa? Selalu dah, nggak peduli sih gue sebenarnya, tapi selalu dah. Ceritain lah pokoknya. Pengen tahu aja, cuman nggak peduli gitu, ngerti nggak? Iya, ya lu bisa ceritain, lu ceritain di komen. Atau mungkin malah lu bisa mengaplikasikannya deket teori ekonominya. Bagus banget, cakep banget. Nah mungkin lu bisa sekarang komen, entah gue nggak tahu sih di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri. Karena kebetulan bukan gue gitu yang ngupload, kan gue cuma ditodong doang buat bikin podcast. Tapi lu komen aja dan mungkin siapa tahu nih sama panitia-panitia yang bakal ngupload ini nanti lu bakal dapat hadiah. Contohnya ada mobil sedan aja, gue gak tau sedan yang mana. Gap, jangan bikin lu suruh nombok lu ntar. Lu yang bayar gimana? Ya begitulah ya. Tapi kita ya pokoknya kemungkinan besar adalah kalian akan di feature di podcast selanjutnya gitu kan. Mungkin kalian akan dibantu dibahaskan gitu kan. Dengan teori apa gitu. Ya kita nggak tahu. Kalau nggak ada yang komen nggak ada yang tahu. Iya. Makanya lu pada harus komen aja sih menurut gue. Oke deh. Paling sampai sini dulu kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Oh enggak, sampai sini dulu kita podcastnya cukup kali ya. Soalnya udah banyak banget yang udah bisa kita pelajarin. Nah, makanya teman-teman dan kalian semua yang dengar kita, jangan lupa untuk dengerin lagi nih podcast dari Best Association ke depannya. Karena bakalan banyak nih konten-konten menarik juga dari kita. Iya nggak sih? Nggak cuma percintaan Kanaya doang kok. Ada Lucky punya kok. Percintaan gue juga mau dong. Kalau ketemu Gap, nanti kalau ketemu gue bikin edisi khusus Gaby sudah menemukan cintanya. Oh iya, mantap. Harus didengar teman-teman. Ya, oke lah. Oke lah, udah close. Oke. Kalau begitu kita mau pamit dulu semua pendengar. Kayak biar kompak ya semuanya. 1, 2, 3. Dadah.